A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Bapak-bapak yang kami hormati yang kami muliakan, kita lanjut membaca kitab Hidayatul Hidayah di bab Adabus Siam. Kita sekarang melanjutkan apa yang sudah kita baca tadi sebelum Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ghazali berkata, "Wala tadunna idza sumta anna as-sawma huwa tarku at-ta'ami wasyarabi wal liqa'i faqat." Jangan engkau kira puasa itu hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri saja. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, berapa banyak orang puasa yang dia tidak dapat dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Pertama musuh sempurnanya puasa itu apa? Kita menahan anggota badan, raga kita kulliha, semuanya dari apa yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita hendaknya antahfal, ini kita sama-sama menjaga al-ain, dari menjaga mata dari melihat hal-hal yang memang itu tidak diperbolehkan. Wal lisan kita dari anak, dari bicara bima layak yang tidak perlu, cerita-cerita. Wal udhuna, telinga, anil istima, dari mendengar apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya yang mendengarkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala syarikul qail, begitu teman, jadi partner orang yang ngomong yang diharamkan itu tadi juga dikawani. Udah jadi ngomong kan? Kalau dikawani itu dia ngomong, kalau dikawani tidak dia ngomong. Wa ahadul muhtabi, dan dia salah seorang dari orang yang mencela atau membicarakan orang-orang lain. Jadi prinsipnya puasa ini kan sebenarnya menahan, maksudnya itu menahan lapar dahaga, itu menahan yang paling mudah. Agama lain pun ada konsep-konsep puasa. Agama Kristen ada gaya puasanya, prinsipnya adalah menahan yang paling awal, yang paling rendah, menahan lapar dan dahaga. Menahan berikutnya yaitu menahan anggota badan kita dari hal-hal yang memang itu tidak diperbolehkan. Bahkan dari hal-hal yang itu sia-sia saja sudah kita harus menahan. Bahkan dari hal-hal yang diharamkan. Menahan berikutnya yaitu menahan hati kita dari selain Allah. Ini menahan yang tinggi. Jadi kita ini kita tahan hati, kita ada benteng hati ini hanya milik Allah. Dalam hati kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menahan gangguan-gangguan yang lain untuk masuk ke dalam hati kita. Itu puasa. Kalau puasa anak-anak kita, cucu kita, itu puasanya yang puasa mungkin masih tahap yang paling bawah. Itu cuma menahan lapar dan dahaga. Bila kita puasanya cuma menahan lapar dan dahaga, berarti kelas kita masih kelas 1, kelas anak-anak. Bahkan mungkin lebih baik anak-anak dari kita, Pak. Anak-anak puasa lapar dahaga, tapi dia tidak tahu apa. Ini Tina cantik. Ini yang tidak boleh. Ini dengarkan kisah-kisah, cerita-cerita cabul itu anak-anak tidak. Kita cuma menahan lapar dahaga, cuma menahan itu lebih mana nih? Anak-anak tadi, karena kita mendengarkan hal-hal yang tidak diperbolehkan, bicarakan hal-hal yang sia-sia, kemudian melihat hal-hal yang diharamkan. Jadi karena kita ya anak dari kita puasa, karena berpikir kita
melihat anak kecil puasa yang belum balik, kelas 1 SD sudah diajarkan puasa, TK sudah diajarkan puasa, masih kecil, belum tahu apa-apa, lapar, fisik dengan lemah. Jadi kadang berpikir, jangan diterima puasa anak kecil ini daripada puasa aku. Pikir kita, yang kecil ini tidak puasa apa, fisik masih lemah, bersusah payah sampai sore kita latih. Dia tak ingin yang lain. Bismillah, ya Allah. Puasa kecil ini nampaknya lebih baik daripada puasa kami, ya Allah. Kita yang besar-besar, Allah. Memang apakah Anda kan kita tidak pernah sadar atau jarang sadar, lambat sadar bahwasanya puasa kita itu bukan hanya itu. Puasa kita itu sudah harus menahan anggota badan, puasa kita juga harus menahan hati. Menahan hati. Dan inilah kenapa kok pahala puasa itu tinggi bila kita menambahkan puasa wajib dengan puasa sunnah itu karena itu. Kemudian wakadzalika begitu juga engkau harus menahan seluruh jawari anggota badan sebagaimana engkau menahan perut dan kemaluan. Ini khamsun yufaktirna shaim, 5 yang membuat puasa itu batal. Ini harus dipahami baik-baik. Ini al-kadhib, dusta, wal ghibah, ghibah, namimah, adu domba, al-yamin al-kadhibah, sumpah palsu, wal nadharu bi syahwah, melihat dengan syahwat. Ini batal puasanya secara syariat tidak, bukan Pak. Maksudnya di sini bukan batal puasa syariat, batal pahala puasanya. Apakah orang-orang yang seperti ini harus mengganti puasa di hari lain? Misalnya dia puasa nimo-nimo, ngawas-ngawas, sambil ngawas di jalan, ngawas-ngawas tino, sambil ngawas di sekolah, ngawas-ngawas yang cantik-cantik. Puasa, misalnya puasa ini. Bahkan tak puasanya harus ganti di hari lain, tidak Pak. Secara fikih kalau dia memang menahan dari pagi sampai terbenam matahari sampai maghrib masuk, sah puasanya. Yang batal adalah puasanya adalah pahala puasanya, yang batal pahala puasanya. Itulah maka kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, puasa itu junnah, benteng. Fa idza kana ahadukum shaiman, kalau kita itu puasa maka jangan ngomong sembarangan. Wala yafsud, jangan berbuat yang itu dilarang. Berbuat seperti perbuatan orang-orang fasik. Apa? Tidak puasa. Kita puasa tidak sholat. Kita puasa tapi kita tidak sholat. Kita puasa tapi kita meninggalnya. Kita puasa tapi kita korupsi apa? Ini namanya fasik. Wala yafsud. Kita puasa ya kita harus memang betul Pak. Itulah sekali lagi kita ngomong itu orang yang meninggalkan sholat itu orang yang dapat azab. Orang yang meninggalkan puasa itu dia dapat azab. Tanpa alasan dia tinggalkan puasa, sholat dia tinggalkan. Tampaknya hidupnya bahagia saja, badan sehat, duit tambah banyak. Tidak sholat tadinya, duit tambah banyak, tapi itulah yang namanya istidroj. Biarkan. Siapa tahu mungkin nanti Allah kasih kemudahan.
Standar suksesnya apa? Aku punya duit. Iya. Aku udah sholat, aku lebih sukses. Aku udah puasa, aku lebih sukses. Standarnya dunia saja hanya duit. Udah puasa. Yang rajin puasa keluarganya bapak, yang rajin sholat untung dan duit. Yang rajin puasa memang. Ini rajin puasa, rajin ini. Datang dalam hatinya orang yang rajin puasa dan sholat. Saya udah Tuhan sama aku. Aku rajin puasa, rajin sholat, tapi duit datang. Kawan ini saudara sudah pernah puasa datang saya yang ini ada bermanfaat. Setan tuh Pak. Setan tuh Pak. Kita Bapak, kalau kita ini mikirin seperti ini Pak. Allah sudah tidak ngasih itu duit. Jangan bodoh gitu tidak puasa, tidak sholat. Duit ada dikasih, tidak puasa, tidak puasa. Atau Allah ada kita ngasih duit kita secukupnya. Kita sholat tapi kita puasa, tapi kita tidak ikhlas. Rugi juga Pak. Nggak ada dikasih duit banyak di dunia, cukup puasa gitu. Habis itu dia ikhlas, rugi juga. Maka kita walaupun mungkin kita ada kekurangan di atas dunia, kita berusaha dengan ikhlas melakukan kebaikan semaksimal mungkin agar kita jadi orang kaya nanti. Nah jadi boleh kalau puasa jangan ngomong yang kotor-kotor, ngomong yang melakukan perbuatan yang fasik. Walaya jahal. Ya jahal ini maksudnya ngomong yang nggak perlu buat. Ngomong nggak perlu cerita sama cerita sini. Kelakar, gurau. Pak ini belum kalau ada orang ngajak dia bunuh-bunuhan, berkelahi atau syatama mencelanya, faliyakul maka katakan ana shaim, inni shaim, aku berpuasa. Nah, hati ini memang puasa ini hidup ini pun kalau kita mau ngomong tidak ada nahan tidak mungkin. Nahan kalau, memang salah. Sebetulnya enggak kemakan, tapi mik masih di sini. Kopi rumah mereka datang sebentar lagi. Ninggal bapak-bapak seruput. Serero sebenarnya. Tapi nahan. Itu nahan. Nahan semua. Bapak-bapak mungkin di rumah tidur sekarang enak, atau bisa datang nonton scroll datang ke majelis nahan gitu, sholat nahan Pak, ninggalkan anak saya ini saya tinggalkan, mamanya belum balik berburu sama yang lain, malam ini baru pulang jam 10 jam 11. Nahan ya Pak, datang. Nah, kau sini ini, kunci situ, ini sini, ini itu. Nahan Pak. Dia juga suruh nahan. Sama-sama. Jadi hidup kalau tidak ada hidup nahan. Selampangan baik, ada nahan semua Pak. Semakin pengen kita berbuat baik, semakin banyak yang kita tahan. Semakin pengen kita mendekati Allah, semakin banyak yang kita harus tahan. Itu apa konsepnya manage hati. Semakin kita ingin dekat ke Allah, semakin banyak kita nahan syahwat, nahan leha-leha, nahan tidak ingat ke Allah, nahan tidak mujahadah, nahan madar-madar baik, tahan. Harus seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan puasa kita menahan. Jadi kita ngomong kalau ada sesuatu, orang yang ngajak kita berlaku, orang yang hina kita sebut ini so'imun,
aku lagi berpuasa, tahan, kita tidak. Pasangan suami istri, nah sudah 30 tahun ya, banyak nahan Pak. Kalau tidak nahan bubar Pak ya. Pasangan suami istri, nahan sana, nahan sini, bubar kita kalau kerja, Jangan. Kenapa Bapak yang dirahmati Allah? Kita nahan semua. Kita tahan tapi di luar hati. Di luar hati. Jangan nahan masuk hati. Nahan masuk hati itu dendam. Nahan ya. Masuk ke hati. Itu dendam. Dendam itu akibatnya itu dendam. Jadi kita nggak nahan itu nahan niat, nahan di luar hati. Karena apa? Hati kita sudah hanya milik Allah. Selalu ini ribut Pak. 30 tahun menikah, cucu kelima, masih juga mau kelahi, masih juga mau ribut. Nahan di luar hati. Hati itu jangan, hati itu tetap Allah. Hati ribut. Coba lihat kisah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika perang sudah mau siap untuk dihabisi itu di ludahnya. Tak jadi Ali bin Abi Thalib menghabisi lagi. Kenapa? Tadi dia karena Allah ketika sesudah di ludah itu ada marahnya di situ, ada marahnya. Artinya berperang pun hati kita. Ali ngajarkan kita berperang, hati kita tahan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita itu membunuh bukan karena Allah atau karena yang lain. Jadi hidup ini konsepnya Pak, nahan semua. Hidup ini nahan semua. Nahan semua. Kalau kita tidak main tahan, maka habis.